Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi pada materi pengantar studi Islam. Kita sekarang berada pada pertemuan di mana pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana filsafat di dalam studi Islam. Jadi kita di sini sesuai dengan CPL yang ada, diharapkan dari pembelajaran materi ini mahasiswa mampu untuk menjelaskan pengertian filsafat, kemudian mampu menjelaskan urgensi dari filsafat, kemudian karakteristik filsafat di dalam pengantar studi Islam. Mengetahui awal terlebih dahulu filsafat di dalam studi Islam, di mana filsafat merupakan salah satu metode yang menekankan pemikiran rasional, kritis dan analitis dalam memahami sesuatu. Apabila dikaitkan dengan pendalaman studi Islam, maka tentunya pemahaman akan merujuk pada ajaran Islam, di mana pendekatan menggunakan filsafat ini tidak hanya mengandalkan pemahaman secara tekstual saja atau mungkin secara harfiah, tetapi juga berusaha di dalamnya ada penggalian lebih dalam makna-makna dan mempertimbangkan berbagai macam aspek dari segi aspek metafisika, aspek epistemologi dan juga aspek etika. Salah satu tokoh cendekiawan Muslim yang ada di Indonesia, yaitu Harun Nasution, memperkenalkan filsafat sebagai sebuah pendekatan dalam studi Islam, di mana dalam hal tersebut filsafat menekankan pentingnya rasionalitas dan pemikiran kritis dalam memahami ajaran agama. Filsafat itu juga mendorong pengguna akal sebagai rasionalitas itu dalam setiap diri manusia, didorong agar menafsirkan sumber rujukan utama umat Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, dalam rangka untuk merespon tantangan di zaman modern ini, supaya bersinambungan dengan visi misi Islam itu sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Sebelum masuk ke dalam wilayah lebih lanjut mengenai pendekatan filsafat dalam studi Islam, tentu kita mencoba sedikit flashback di mana awal sejarah filsafat Islam muncul. Tidak lain merupakan cabang dari filsafat yang tumbuh dan berkembang dalam peradaban Islam, di mana akar mulanya itu diambil atau diperoleh dari tradisi filsafat Yunani. Namun kemudian filsafat Islam mampu untuk mengembangkan karakteristik khasnya tersendiri, yang mana tidak lain juga kembali dirujukkan kepada sumber ajaran umat Islam sebagai pegangan umat Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Tentunya kalau berbicara sejarah filsafat Islam berarti mencakup periode yang sangat panjang, di mana ada penerjemahan karya-karya filosof Yunani hingga munculnya beberapa aliran dan tokoh-tokoh penting dalam dunia Islam yang sangat berpengaruh pada peradaban dunia tentunya. Kita ambil saja di mana di periode awal pada abad ke-8 hingga abad ke-12 Masehi. Nah, ini periode ini ditandai dengan penerjemahan karya-karya filosof Yunani, yaitu karya-karya tentunya awal dari filosof Yunani, Plato,
Aristoteles, Plotinus, Socrates, dan lain sebagainya ke dalam bahasa Arab. Nah, sedangkan salah satu filosof muslim yang pertama kali muncul itu salah satunya adalah Al-Kindi pada masa itu, yang mampu mempelajari dan mengembangkan pemikiran filsafat Yunani untuk masuk ke dalam konteks-konteks keislaman. Al-Kindi atau bernama asli Abu Yusuf Ya'qub Ibnu Ishaq Al-Kindi, yang merupakan seorang filsuf, cendekiawan, dan ilmuwan muslim pada masa awal, dan beliau terkenal atau masyhur dipanggil sebagai Bapak Filsafat Islam, di mana beliau lahir pada 800 Masehi di Kufah dan dikenal dengan perannya sejak filsafat Islam periode awal, masa-masa penerjemahan dari Yunani. Al-Kindi menguasai bahasa Yunani dan karya-karya beliau juga berkontribusi di berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan lain sebagainya. Nah, Al-Kindi ini mempunyai kepercayaan sebagai seorang tokoh cendekiawan muslim, khususnya di dalam filsafat, bahwasanya agama dan filsafat tidak bertentangan sama sekali, tetapi malah saling melengkapi. Bahkan ia berpendapat bahwasanya filsafat dapat memperkuat pemahaman tentang kebenaran agama itu sendiri. Jadi menurut Al-Kindi bahwasanya agama dan filsafat adalah suatu hal yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Nah, di dalam pemikirannya pun Al-Kindi menyebutkan bahwasanya tentang alam ini, bahwasanya alam itu bukanlah hal yang abadi, tetapi alam itu tidak kekal. Berbeda dengan para filosof Yunani yang mengatakan alam semesta ini abadi. Nah, itu salah satu pemikirannya. Dikembalikan kemana pemikiran tadi? Ya, dikembalikan kepada ajaran agama Islam itu sendiri, dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang abadi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alam semesta ini hanyalah sementara, tidak kekal. Nah, maka pelengkapan yang dilakukan Al-Kindi sangat berkontribusi positif sekali sejak penerjemahan filsafat Yunani ke bahasa Arab menjadi sebuah ilmu pengetahuan baru. Beliau dikatakan sebagai bapak filosof muslim, sehingga bisa memberikan kontribusi penuh dalam hal ilmu pengetahuan. Mungkin cukup demikian sebagai pemantik awal untuk bahan diskusi dalam materi filsafat Islam. Untuk mata kuliah pengantar studi Islam ini, semoga materi pembelajaran pada pertemuan ini bisa menjadi diskusi yang kritis dan juga teoritis tentunya. Semoga bisa berkontribusi penuh pada CPL mahasiswa dan juga tetap membumikan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.